Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tentang Tiga. Malam ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Operasi Malam Jumat Kliwon. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Kalau kata orang-orang tua atau yang percaya hal mistis, malam Jumat Kliwon itu malam yang keramat, di mana banyak kejadian aneh atau hal-hal di luar nalar bisa terjadi. Aku, anggap saja namaku Arya, seorang dokter bedah yang sudah lumayan lama bekerja di sebuah rumah sakit daerah. Rumah sakit ini bangunannya sudah tua, dinding-dindingnya kadang terlihat kusam, dan lorong-lorongnya seringkali terasa dingin meskipun tidak ada AC yang menyala kencang. Jujur saja, aku pribadi sih nggak terlalu percaya sama mitos-mitos atau cerita hantu begituan. Bagiku, semua hal pasti ada penjelasan logisnya, apalagi di dunia medis yang serba ilmiah ini. Tapi, entah kenapa, malam Jumat Kliwon itu hawanya memang agak beda dari malam-malam biasanya. Udara terasa lebih dingin menusuk tulang, bahkan di dalam ruanganku yang tertutup. Lorong-lorong rumah sakit yang biasanya masih ramai dengan suara langkah, kaki perawat atau keluarga pasien yang mondar-mandir, malam itu terasa sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar suara roda troli yang didorong dari kejauhan, atau suara mesin-mesin medis yang mendengung pelan. Suasana yang terlalu hening itu justru membuatku merasa sedikit tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesunyian. Malam itu, aku dapat jadwal operasi darurat yang mendadak. Seorang pasien laki-laki, sebut saja namanya Pak Tono, mengalami kecelakaan parah dan kondisinya kritis. Dia harus segera dioperasi. Sebagai dokter bedah, ini adalah tugasku. Aku bersiap-siap, memakai seragam operasi dan mencuci tangan. Meskipun aku mencoba bersikap profesional dan fokus pada tugas, perasaan aneh yang menyelimuti malam Jumat Kliwon itu terus saja membayangi pikiranku. Ruang operasi sudah disiapkan dengan sangat teliti. Lampu operasi yang besar dan terang benderang menggantung di atas meja bedah, menyinari setiap sudut ruangan dengan cahaya putih yang tajam. Di meja instrumen, alat-alat bedah dari berbagai ukuran dan bentuk sudah tersusun rapi, berkilauan di bawah cahaya lampu. Siap digunakan. Tim bedah juga sudah lengkap. Semua mengenakan seragam hijau steril dan masker yang menutupi wajah mereka, hanya menyisakan mata yang terlihat fokus. Ada Suster Rina, perawat instrumen yang cekatan. Dia bertugas menyiapkan dan menyerahkan alat-alat yang kubutuhkan selama operasi. Lalu ada Dr. Andi, asistenku yang sudah sangat berpengalaman. Sebelum memulai operasi, aku selalu punya kebiasaan untuk memastikan semuanya benar-benar steril dan siap. Aku mengecek kembali alat-alat, memastikan monitor berfungsi dengan baik, dan melihat kondisi pasien yang sudah terbaring di meja operasi. Semua prosedur standar sudah kulakukan. Tapi malam itu entah kenapa, ada perasaan nggak enak yang terus saja menyelinap di hatiku. Rasanya seperti ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Udara di ruang operasi terasa lebih dingin dari biasanya, padahal suhu sudah diatur standar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada tugas di depanku. Namun sesekali mataku melirik ke sudut-sudut ruangan yang agak gelap, di mana cahaya lampu operasi tidak bisa menjangkau. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari sana, sebuah kehadiran yang tak terlihat namun terasa begitu kuat. Aku menggelengkan kepala pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Ini hanya malam Jumat Kliwon, dan aku terlalu banyak mendengar cerita mistis batinku. Tapi perasaan itu tetap saja ada, seperti bisikan samar yang terus mengingatkanku bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Operasi dimulai. Aku mengambil pisau bedah dan dengan fokus penuh mulai membuat sayatan awal. Semua bergerak sesuai prosedur, seperti yang sudah kulakukan ratusan kali sebelumnya. Suster Rina sigap menyerahkan alat-alat yang kubutuhkan, dan Dr. Andi membantuku dengan sangat baik. Awalnya semuanya berjalan lancar dan normal. Aku membedah lapisan demi lapisan jaringan, mencoba mencapai area yang terdampak kecelakaan. Tapi, saat aku mulai masuk lebih dalam ke tubuh Pak Tono, ada sesuatu yang terasa aneh dan membuatku mengernyitkan dahi di balik masker. Jaringan tubuh Pak Tono terasa berbeda. Tidak seperti jaringan manusia normal yang seharusnya terasa lembut dan elastis. Ini terasa lebih keras, bahkan sedikit kaku, seperti ada serat-serat tebal di dalamnya. Aku sedikit menekan pisau bedahku, dan meskipun akhirnya bisa ditembus, sensasinya benar-benar tidak biasa. Aku sempat melirik Dr. Andi. Matanya yang terlihat dari balik kacamata. Pelindungnya juga menunjukkan ekspresi bingung, seolah dia merasakan keanehan yang sama. Kami saling pandang sejenak tanpa kata, hanya saling mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini.
Selain tekstur jaringan yang aneh, ada juga bau yang menusuk hidung. Bau anyir darah tentu saja selalu ada di ruang operasi. Itu hal yang normal. Tapi kali ini, bau anyir darah itu bercampur dengan aroma lain yang sangat aneh. Baunya amis, seperti ikan busuk atau sesuatu yang sudah lama membusuk, tapi lebih pekat dan sulit kudefinisikan. Bau itu terasa menempel kuat di udara. Bahkan setelah sistem ventilasi ruang operasi bekerja, aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya efek dari luka parah yang dialami Pak Tono. Tapi semakin dalam aku membedah, semakin kuat bau amis itu tercium, membuat perutku sedikit mual. Keanehan ini membuatku sedikit goyah, namun aku berusaha tetap tenang dan fokus menyelesaikan operasi. Aku terus melakukan sayatan dengan hati-hati, mencoba mengabaikan tekstur aneh jaringan dan bau amis yang semakin menyengat. Tujuanku adalah menemukan sumber pendarahan dan kerusakan organ dalam Pak Tono akibat kecelakaan. Tapi semakin dalam aku menjelajah, semakin jelas ada sesuatu yang benar-benar tidak normal di dalam tubuh pasien ini. Tiba-tiba, ujung skalpelku menyentuh sesuatu yang keras, sangat keras seperti batu. Aku menghentikan gerakan dan membersihkan area di sekitarnya dengan kasa steril. Betapa terkejutnya aku. Di tengah jaringan tubuh Pak Tono yang seharusnya lunak, aku melihat sesuatu berwarna hitam pekat. Bentuknya tidak beraturan, tidak menyerupai organ tubuh manusia sama sekali. Lebih mirip gumpalan kasar, tapi permukaannya terasa sangat padat dan keras saat kutekan dengan pinset. Ini bukan tumor, aku yakin 100%. Tumor biasanya memiliki tekstur yang lebih lunak dan batas yang lebih jelas. Ini juga bukan organ tubuh yang rusak atau membengkak. Ini adalah sesuatu yang benar-benar asing. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di dalam tubuh manusia. Suster Rina yang berdiri tepat di sampingku, bertugas menyerahkan instrumen, ikut melihat penemuan aneh ini. Matanya membulat di balik maskernya. Tanpa sadar, tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan sebuah klem padaku. Ya Allah, bisiknya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah suara alat-alat monitor. Aku mencoba menjepit gumpalan hitam itu dengan klem, berniat untuk mengeluarkannya agar bisa diperiksa lebih lanjut. Tapi benda itu terasa sangat kuat menempel pada jaringan di sekitarnya, seperti akar yang mencengkeram erat. Aku harus menggunakan sedikit paksaan untuk menariknya. Sensasi saat benda itu terlepas dari jaringan tubuh Pak Tono terasa sangat aneh, seperti mencabut sesuatu yang hidup dari dalam sana. Dengan sedikit tarikan dan usaha, akhirnya aku berhasil mengeluarkan benda hitam itu dari tubuh Pak Tono. Saat benda itu terlepas sepenuhnya, rasanya seperti ada energi aneh yang memancar. Meskipun itu cuma perasaanku saja, aku menaruhnya di nampan instrumen yang sudah disiapkan Suster Rina. Di bawah cahaya lampu operasi yang terang, bentuknya kini terlihat lebih jelas. Benda itu memang berwarna hitam legam, pekat sekali, dan permukaannya kasar, bergerigi, mirip seperti potongan kayu bakar yang hangus terbakar. Tapi anehnya, teksturnya lebih menyerupai tulang yang sangat keras dan padat. Bukan seperti arang yang rapuh. Ya, kami semua di ruang operasi, aku, Dr. Andi, Suster Rina, dan perawat anestesi terdiam sesaat. Suasana hening sekali, hanya terdengar suara monitor detak jantung, Pak Tono dan desiran pelan mesin pernapasan. Kami saling pandang dengan wajah yang menunjukkan campuran antara rasa takut, kebingungan, dan kengerian. Tidak ada satupun dari kami yang pernah melihat benda seperti ini di dalam tubuh manusia. Ini benar-benar di luar semua teori medis dan pengalaman yang pernah kami miliki. Bau amis yang tadi tercium samar-samar, kini semakin kuat menyeruak dari benda hitam itu. Baunya seperti perpaduan antara daging busuk dan sesuatu yang bau. Sangat menjijikan dan membuat tenggorokanku terasa tidak nyaman. Dr. Andi yang biasanya tenang, kini terlihat sedikit pucat. Dia mendekat dan mencoba mengamati benda itu lebih dekat, tapi tidak berani menyentuhnya langsung. Suster Rina menutup mulutnya dengan tangan, mungkin menahan rasa mual. Ini apa dok? Tanya Suster Rina dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Aku menggeleng. Aku juga tidak tahu, Rina. Ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di dalam tubuh manusia. Kami bertiga terus menatap benda aneh itu, seolah benda mati itu punya jawaban atas semua misteri. Benda itu tampak mengerikan, tidak pantas berada di sana, dan kehadirannya di dalam tubuh Pak Tono membuat kami semua merasa sangat tidak tenang. Kami sadar penemuan ini bukan cuma hal aneh biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setelah benda aneh itu berhasil kuangkat dan kuletakkan di nampan, kami semua berharap kondisi Pak Tono akan membaik. Logikanya, dengan terangkatnya benda asing yang mungkin menghambat atau merusak organ, pasien seharusnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Monitor jantung Pak Tono yang tadinya masih menunjukkan irama yang sedikit lemah, kini mulai berkedip-kedip tidak beraturan.
Garis-garis pada monitor naik turun dengan liar. Alarm berbunyi nyaring, menandakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Aku dan Dr. Andi langsung panik. "Dokter, iramanya menurun drastis," seru Suster Rina, suaranya tegang. Kami segera melakukan tindakan resusitasi, mencoba berbagai cara untuk menstabilkan kondisi Pak Tono. Aku memberikan kompresi dada. Dr. Andi menyiapkan obat-obatan penyelamat, dan Suster Rina sibuk mengatur ventilator. Keringat membasahi dahiku, bukan hanya karena intensitas tindakan, tapi juga karena rasa cemas yang mendalam. Kami terus berusaha, berharap ada respons dari tubuh Pak Tono. Namun tidak ada hasil. Pupil matanya tidak merespons cahaya, dan detak jantungnya semakin melemah hingga akhirnya berhenti total. Waktu kematian, pukul 0.13 dini hari, ucap Dr. Andi dengan suara berat, sambil melihat jam di dinding ruang operasi. Suasana di ruang operasi langsung berubah menjadi tegang dan mencekam. Keheningan yang menyelimuti terasa lebih berat dari sebelumnya. Kami semua berdiri mematung, menatap tubuh Pak Tono yang sudah tak bernyawa. Ada perasaan gagal yang menusuk, tapi juga kebingungan yang luar biasa. Kami telah mengeluarkan benda aneh itu, tapi Pak Tono tetap meninggal. Rasanya seperti ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan atau pahami. Penemuan benda asing itu, kematian Pak Tono yang mendadak setelah benda itu dikeluarkan, semuanya terasa seperti sebuah skenario yang mengerikan dan di luar nalar. Kami tahu, ini bukan hanya kasus kematian biasa. Ada kejanggalan yang sangat besar, dan itu membuat kami semua merasa sangat tidak nyaman, bahkan sedikit ketakutan. Setelah dinyatakan meninggal, tubuh Pak Tono dibawa ke kamar jenazah. Kami semua di ruang operasi membereskan alat-alat dan membersihkan diri. Suasana tegang dan suram masih menyelimuti. Tidak ada yang banyak bicara. Perasaan tidak enak dan ngeri atas penemuan benda misterius itu terus menghantuiku. Aku mencoba mencuci tanganku berulang kali, tapi rasanya bau amis dari benda hitam itu seolah masih menempel di kulitku. Sekitar pukul 4 dini hari, setelah semua beres, aku memutuskan untuk kembali ke ruanganku, untuk beristirahat sebentar sebelum shift berakhir. Lorong rumah sakit terasa lebih sepi dan gelap dari biasanya. Lampu-lampu di sebagian area sudah dipadamkan, hanya menyisakan penerangan remang-remang yang membuat bayangan-bayangan panjang di dinding. Saat aku berjalan sendirian, suara langkah kakiku sendiri terasa sangat keras memecah keheningan. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara bisikan lirih, sangat pelan, tapi jelas memanggil namaku. Arya, suaranya serak, terdengar sangat dingin, seperti hembusan angin malam yang membawa hawa kematian. Aku sontak berhenti, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke kiri, lalu ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa di lorong yang panjang itu. Hanya deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat dan gelap. Bulu kuduku langsung berdiri tegak. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja, atau mungkin suara dari speaker intercom yang rusak, tapi bisikan itu terdengar begitu jelas dan spesifik. Aku mempercepat langkahku, hampir berlari kecil, namun bisikan itu seolah terus mengikutiku dari belakang. Arya, kenapa? Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku melirik ke belakang sekali lagi, dan di ujung lorong yang gelap, jauh di sana, aku sempat melihat bayangan hitam sekilas. Bayangan itu tinggi, kurus, dan seolah melayang di udara, bukan berjalan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku langsung mempercepat langkah, berlari sekencang-kencangnya menuju ruanganku, tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Aku ingin segera sampai, menutup pintu, dan mengunci diriku di dalam, menjauhi teror yang tiba-tiba muncul setelah operasi mengerikan malam itu.